Oke teman-teman semua, selamat siang. Siang ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan dicek juga teman-teman ya untuk populer video kita di sini dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan dari sini teman-teman. Oke, kita akan langsung ke data ekonomi tadi malam teman-teman ya. Data ekonomi tadi malam itu nggak ada dan juga untuk hari ini eh, nggak ada juga teman-teman ya karena perayaan ulang tahun untuk kota Washington jadi libur teman-teman, dan juga untuk besok itu nggak ada juga teman-teman ya untuk yang bintang tiganya. Tapi untuk yang minggu ini kalau kita cek ada beberapa data-data penting ya bintang tiga ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke chart Bitcoin teman-teman. Untuk cara Bitcoin di sini lagi koreksi ya di area 96.221-an teman-teman ya. Masih di sini-sini aja kalau kita lihat. Dan juga untuk Ethereum masih di situ-situ aja juga kalau kita lihat ya. Untuk Solana ini mengalami pelemahan teman-teman ya. Jadi dia naik lalu turun sekarang dan masih ada di area support ini teman-teman ya. Oke, ini resisten ya dan ini ada di area support di sini teman-teman. Nah, apakah kalian akan beli Solana teman-teman ya? Sepertinya ini adalah area yang bagus untuk membeli kalau kalian punya pikiran untuk mengakumulasi dari koin Solana ini teman-teman. Oke, kita akan ke berita pertama hari ini teman-teman. Untuk berita pertama hari ini ya, Doge milik Elon Musk ingin memperbaharui cadangan emas AS dengan Bitcoin setelah audit Fort Knox. Nah, di sini DOGE mencari tahu apakah Fornox benar-benar menyimpan 4.580 ton emas yang diklaimnya. Oke, tentu saja itu ditinjau setidaknya setiap tahun. Fornox menyimpan emas senilai 425 miliar dolar pada harga pasar. Tetapi terakhir kali ada yang benar-benar melihatnya adalah pada tahun 2017. Jadi untuk laporan tentang nilai dari emas sendiri itu terakhir kali diketahui oleh orang ya, itu tahun 2017 teman-teman, dan belum diketahui lagi hingga saat ini. Berarti totalnya mungkin sudah 7 tahunan lebih teman-teman ya. Nah, jadi rencananya itu setiap tahun mau dicek oleh Elon Musk teman-teman. Senator Rand Paul menyuruhkan audit resmi dan Senator Cynthia Lummis menegaskan kembali alternatif radikal favoritnya, mengganti emas dengan Bitcoin. Cadangan Bitcoin dapat diaudit kapan saja 24/7 dengan komputer dasar. Jadi ini kan udah lama nggak diaudit gitu. Jadi daripada ribet-ribet ya harus bikin ini bikin itu untuk audit doang. Nah, mending pakai Bitcoin aja gitu. Jadi kalau pakai Bitcoin kan siapapun bisa melakukan audit, bahkan ruang publik juga bisa melakukan audit, teman-teman. Bahkan hanya dengan komputer biasa saja ya, kita bisa melakukan audit ya, kita ngecek-ngecek di chain Bitcoin, teman-teman. Bitcoin sangat transparan, tidak seperti Fort Knox yang tetap terkunci tanpa verifikasi publik. Jadi Fornox itu nggak sembarangan orang bisa melakukan audit teman-teman. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kalau pakai Bitcoin ya itu kan semua orang bisa melakukan audit, bahkan secara publik ya, bahkan orang yang bukan dari negara itu pun bisa ngecek juga teman-teman kalau dibikin jadi Bitcoin. Loomis telah memperkenalkan undang-undang Bitcoin di Senat. Rencana tersebut mencakup program akuisisi 1 juta Bitcoin yang akan mencakup 5% dari seluruh pasokan Bitcoin. Oke, jadi dia cuma mau mengakuisisi 5% ya, itu dari 21 juta pasokan Bitcoin yang nanti akan beredar secara keseluruhan ya. Dia mau mengakuisisi 1 juta teman-teman, sehingga itu akan setara dengan 5% teman-teman ya. 1 jutanya nggak dihitung karena itu udah punya Satoshi teman-teman. Pendanaan akan diambil dari dana Federal Reserve dan Departemen Keuangan yang ada, yang berarti tidak ada pengeluaran pembayar pajak baru menurut Undang-Undang Bitcoin. Nah, untuk dananya sendiri itu nggak ngambil dari pajak baru teman-teman, tetapi akan ngambil dari keuangan-keuangan pemerintah yang sudah ada, begitu teman-teman.
Di sini kita akan ke berita kedua. Milei Argentina selidiki kripto Libra di tengah tuduhan penipuan. Kalau kalian ingat teman-teman ya, koin Libra kemarin itu sempat nyampe ke 4,6 billion market cap teman-teman. Kita coba cek di DEX Screener ya. Sekarang market capnya itu ada di berapa? Nah, untuk market cap dari koin Libra sekarang berada di 375,34 juta dolar market cap teman-teman. Tertinggi itu pernah nyampe di 4,6 billion market cap teman-teman ya. Nah, dia bilang dia akan menyelidiki koin dari Libra itu teman-teman. Jadi dia mau nyari siapa yang bikin sehingga dia ini dituduh melakukan penipuan oleh banyak orang teman-teman. Seperti itu. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi mengenai token Libra, protokol KIP, dan individu yang terlibat dalam proyek ini. Kalau kalian ingat, kita pernah membacakan sebuah berita kemarin ya. Protokol KIP itu mengakui bahwa mereka yang membuat koin Libra, teman-teman. Dananya digunakan untuk apa? Digunakan untuk pendidikan supaya lebih terdesentralisasi, teman-teman. Tetapi di sini protokol KIP menyangkal keterlibatan dalam peluncuran Libra. KIP protokol merilis pernyataan yang menyatakan keterlibatan dalam peluncuran mata uang kripto Libra. Perusahaan tersebut menyoroti bahwa token tersebut dikelola oleh Kelshare Ventures yang merupakan entitas yang terpisah. Jadi dia menyangkal ya, dia bilang bahwa itu bukan dari dia teman-teman, tapi dibuat oleh Kelshare Ventures ya, dioper sana oper sini lah teman-teman ya, supaya apa? Supaya semakin sulit untuk dilacak teman-teman, seperti itu. Perusahaan tersebut menekankan bahwa mereka tidak memiliki dompet kripto yang terhubung dengan peluncuran Libra dan tidak memperoleh keuntungan apapun darinya. Akan tetapi, para pengguna mengklaim bahwa KIP membagikan postingan mengenai keberhasilan Libra yang menimbulkan skeptisisme tentang keterlibatannya dalam peluncuran token tersebut. Jadi di sini dia bilang dia nggak punya wallet kripto yang terhubung dengan koin Libra itu teman-teman, dan dia juga di sini bilang dia nggak dapetin keuntungan apapun. Nah tapi kan kalau kita pikir-pikir lagi ya, mungkin bukan dia yang dapetin keuntungan teman-teman, tetapi orang lain yang terkait dengan mereka ini. Mungkin juga nanti akan diberikan insentif-insentif lain ya, dalam bentuk lain di luar dari keuntungan dari token Libra ini teman-teman, seperti itu. Kita akan ke berita ketiga hari ini teman-teman. Prancis menuntut pertemuan global darurat terkait tindakan ekonomi dan geopolitik Trump. Di sini Eropa berebut bereaksi saat Trump mengancam tarif baru. Bea masuk sebesar 25% atas impor baja dan aluminium AS yang akan mulai berlaku pada tanggal 12 Maret. Ia juga telah menginstruksikan pemerintahannya untuk menyimpan tarif tambahan untuk mobil yang diumumkan pada bulan April. Nah, kalau kalian ingat ya, Donald Trump itu pernah mau menerapkan tarif pajak juga untuk impor dari negara Meksiko dan juga Kanada, teman-teman. Tapi kan itu ditunda 1 bulan. Kenapa ditunda? Yaitu karena lobby dari Meksiko dan Kanada itu sendiri. Nah, di sini untuk pajaknya itu adalah atas impor baja dan aluminium, teman-teman. Dan juga nanti akan dibuat juga untuk mobil yang diperkirakan akan diumumkan pada bulan April gitu. Uni Eropa sudah meninjau tindakan balasan. Jika Trump meneruskan tarif, Brussels siap membalas dengan bea masuk balasan atas barang-barang AS. Oke, jadi kalau nanti benar-benar diterapin untuk Meksiko dan juga Kanada ya, maka akan dibalas oleh Uni Eropa ini teman-teman. Sehingga akan menjadi perang dagang sana sini teman-teman, dan membuat harga-harga dari negara-negara yang terkait ini akan naik ya, inflasi juga akan naik, dan pasar-pasar seperti saham, kripto dan yang lain-lain juga akan anjlok teman-teman ya kalau perang dagang ini terjadi gitu. Uni Eropa mengecam Trump karena dianggap ceroboh, meningkatkan biaya bisnis, merugikan konsumen Amerika, dan mendorong inflasi lebih tinggi. Jadi mereka ini mengecam ya, dan menganggap Trump itu ceroboh. Kenapa? Karena itu kan bisa meningkatkan biaya bisnis
merugikan konsumen dan bikin inflasi lebih tinggi untuk negara Amerika, teman-teman. Seperti itu. Kita akan ke berita keempat hari ini, teman-teman. Solana mencatat penurunan volume DEX selama 5 minggu berturut-turut. Penurunan volume serupa telah diamati di seluruh blockchain lain seperti BNB Chain, Ethereum, Sui, dan Polygon. Ya, ini sepertinya hanya melebih-lebihkan, teman-teman ya, karena kalau mengikuti penurunan ya, semua chain itu telah mengalami penurunan, teman-teman. Dan untuk harga Solana sendiri di sini pun juga turun, teman-teman ya, dari all time high-nya itu hampir $300, sekarang berada di $183, teman-teman. DEX di Binance Smart Chain BSC justru meningkat dan rantai tersebut saat ini memiliki volume perdagangan tertinggi di antara bursa terdesentralisasi. Dan dia di sini meng-highlight untuk BSC karena dia memiliki volume perdagangan tertinggi di antara DEX lain, teman-teman. Kok bisa BSC ini mengalami volume perdagangan tertinggi di antara bursa terdesentralisasi lain? Yaitu karena beberapa alasan ya. Yang pertama, karena BSC itu mau menerapkan AI ke chain mereka, teman-teman. Dan yang kedua, rencananya itu untuk fee dan juga untuk kecepatannya itu akan dibikin gratis dan cepat, teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin mereka berpikir bahwa BSC ini akan bisa mengalahkan Solana, teman-teman. Apalagi didukung oleh exchange terbesar di dunia, yaitu Binance, teman-teman. Salah satu alasan penurunan volume DEX Solana adalah karena kelelahan meme. Solana saat ini memiliki julukan rumahnya meme. Namun siklus ini telah menyaksikan banyak pelaku kejahatan dan pemain egois yang mengekstrak jutaan dolar dari ekosistem berkat efektivitas pump fund dalam menyebarkan meme, bahkan tanpa pengetahuan teknis apapun. Oke, jadi orang-orang berargumen kenapa harus pindah ke BSC. Salah satu alasannya itu adalah karena di situ banyak sekali penipuan-penipuan koin meme, teman-teman. Siapapun bisa bikin, termasuk orang-orang yang punya hanya uang sedikit gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa utilitas dari Solana ini tidak begitu bagus, teman-teman ya, untuk prospek jangka panjang ke depan. Mereka berpikir akan lebih bagus kalau koin-koin yang rilis itu adalah koin-koin yang punya utilitas, teman-teman, yang punya prospek masa depan yang bagus, sehingga mereka beralihlah ke BSC begitu. Salah satu alasan lain kenapa BSC itu akan naik ya, yaitu rencananya akan mendukung investor untuk proyek-proyek mereka, teman-teman. Tetapi harus membuat koin-koin yang memang punya utilitas, nggak cuman pump and dump doang, teman-teman ya, seperti yang terjadi di jaringan Solana ini. Menyusul kekacauan meme koin Libra terbaru yang dipimpin oleh Presiden Argentina, Javier Milei, menyerang para troll dengan menyebut jaringan Solana sebagai jaringan penipuan karena banyaknya penipuan meme coin yang terjadi di Solana. Kalau disebut sebagai jaringan penipuan sih nggak tepat lah ya, teman-teman ya, karena ini bukan Solananya sendiri yang melakukan penipuan, teman-teman, tetapi orang-orang yang melakukan penipuan. Kok bisa gitu ya? Karena bahkan presiden pun, Donald Trump, waktu itu kalau kalian ingat, dia merilis koin meme yang bernama Trump miliknya sendiri, teman-teman. Dan sekarang ada Javier Milei. Nah, jadi nanti takutnya negara-negara lain, presiden-presiden dari negara lain itu akan ikut, teman-teman, untuk merilis koin meme, lalu divalidasi lagi atau dikonfirmasi lagi bahwa dia nggak ngerilis ya gitu. Jadi semacam skema-skema penipuan yang akhirnya bertujuan untuk mengambil uang dari banyak orang dan lalu mengkonfirmasi di akun X mereka bahwa mereka tidak melakukan itu. Ya, ini adalah semacam skema yang udah biasa terjadi, teman-teman ya. Oke, kita akan ke berita kelima di sini. Solana bisa merosot lebih jauh di bulan Maret. Pedagang beralih ke platform viral. Para pedagang berbondong-bondong ke platform perdagangan hybrid viral di TX Exchange. Kita pernah membahas tentang di TX Exchange ini, teman-teman ya, di berita beberapa hari yang lalu. Nah, intinya di TX Exchange ini adalah platform hybrid. Jadi kalian tuh bisa trading CEX ya, sekaligus DEX di situ. Ada saham juga, ada juga kripto
ya. Mungkin kalian juga bisa trading forex juga teman-teman. Tapi kalau kita pikir-pikir ini lebih tepatnya saingannya adalah ke Hyperliquid teman-teman ya. Cuman Hyperliquid itu kan dia DEX doang dan dia bisa bikin koin di situ. Mungkin di TX Exchange ini nanti kedepannya akan bisa meluncurkan koin juga di situ teman-teman yang akan mengalahkan Hyperliquid. Oke. Dan dia ini masih pre-sale teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau beli ya silakan ke DTX Exchange dan kalian beli teman-teman menggunakan Ethereum. Fasilitas pertukaran terpusat dan terdesentralisasi berhasil mengumpulkan lebih dari 14,3 juta dolar dengan lebih dari 600.000 alamat dompet. Setelah tahap bonus, DTX akan terdaftar pada harga 0,2 dolar. Nah, sekarang dia udah berhasil ngumpulin dana 14,3 juta dolar. Kemudian total holdernya ada 600.000 orang teman-teman. Tapi di sini kita nggak tahu ya apakah 600.000 ini memang benar-benar orang random atau orang mereka sendiri ya teman-teman ya. Dengan kata lain insider seperti itu. Setelah tahap bonus, DTX akan terdaftar pada harga 0,2 dolar. Nah, sekarang mereka lagi mengadakan bonus. Nanti kalau sudah selesai untuk bonus-bonus ini akan naik harganya dari token DTX ini teman-teman. Analis industri memperkirakan DTX Exchange dapat menantang jaringan utama seperti Solana pada tahun 2025. Kalau untuk ngalahin Solana kayaknya masih jauh ya, mungkin lebih deketnya itu ke Hyperliquid dulu teman-teman ya, bukan ke Solana. Apalagi Solana itu kan mau berekspansi ke sektor DeFi teman-teman. Kita ke berita ke-6 hari ini teman-teman. Big Bull Michael Saylor mengumumkan proposal baru untuk pembelian Bitcoin oleh AS. Menyarankan agar Amerika Serikat memperoleh 20% pasokan Bitcoin global dengan menjual cadangan emasnya dan menggunakan hasilnya untuk membeli Bitcoin. Jadi sepertinya Michael Saylor ini ingin harga Bitcoin itu terus terbang ya. Jadi dia menyarankan ke Amerika Serikat untuk ganti aja emasnya itu dengan Bitcoin. Dan beli sekitar 20% pasokan, berarti itu sekitar 4 juta Bitcoin nanti teman-teman. Ini akan membuat harga Bitcoin semakin terbang teman-teman ya. Seller juga mengklaim bahwa Bitcoin adalah satu-satunya alternatif yang layak untuk obligasi treasury, yang menunjukkan bahwa pemerintah AS bahkan dapat mencetak uang untuk membiayai pembelian tersebut. Nah, jadi kalau kesulitan uang ya, Michael Saylor menyarankan untuk cetak duit aja lah supaya bisa beli Bitcoin, teman-teman. Kita sekarang ke berita ke-7. Penipuan kripto berbasis AI meningkat saat penipu memanfaatkan platform Huion. Di sini AI generatif memungkinkan inovasi, tetapi juga membantu penipu dalam membuat konten yang menipu. Perusahaan deteksi penipu yang didukung AI, Altaria, menemukan bahwa 85% penipuan melibatkan akun yang sepenuhnya terverifikasi yang melewati pemeriksaan identitas standar. Oke. Jadi kalau ada token yang di situ ada orang-orang yang akun X-nya itu centang biru ya. Jadi kalian itu jangan gampang percaya teman-teman. Bahkan di sini tertulis ya semua koin AI itu 85%-nya melibatkan akun X yang terverifikasi teman-teman, yang melakukan penipuan seperti itu teman-teman. Meningkatnya penipuan di Huion menggambarkan bagaimana AI semakin terlibat dalam kejahatan finansial. Nah, bagi yang belum tahu Huion ini teman-teman ya, bisa kalian searching aja. Huion ini intinya pasar online yang dijalankan oleh konglomerat Kamboja Huion. Nah, jadi dia ini letaknya di Kamboja teman-teman ya, dan dia milik seorang konglomerat. Yang nggak asing lagi lah di sana, apalagi di sana judi aja dilegalkan teman-teman ya. Kita ke berita ke-8. Elon Musk siap meluncurkan Grok 3 chatbot AI yang revolusioner. Akses gratis, menghilangkan biaya berlangganan atau batasan penggunaan. Nah, jadi kalau kalian pakai ChatGPT teman-teman ya, ChatGPT dari OpenAI itu untuk fitur yang lebih canggihnya itu bayar teman-teman ya, nggak gratis. Nah, untuk fitur yang gratis itu ada batas-batasannya. Elon Musk itu pernah mau beli OpenAI, cuman nggak dikasih sama orang dari OpenAI. Orang dari OpenAI malah mau membeli X teman-teman ya. Jadi ini adalah semacam perang orang kaya lah seperti itu.
Nah, di sini Elon Musk balas dendam teman-teman dengan cara bikin ChatGPT yang gratis untuk semua fitur-fitur canggihnya teman-teman, dengan harapan orang-orang dari ChatGPT itu akan beralih ke Grok 3 milik si Elon Musk ini teman-teman. Grok 3 dirancang untuk beroperasi tanpa sensor. Nah, dia juga akan mengalahkan DeepSeek ya. Seperti yang kita ketahui, DeepSeek itu masih banyak sensornya teman-teman. Nah, kalau pakai Grok 3 dari Elon Musk ini ya, dia itu akan transparan tanpa sensor sedikit pun teman-teman, menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kemampuan yang jauh melampaui pesaingnya. Nah, yang dimaksud dengan pesaingnya di sini itu mungkin dari ChatGPT dan juga dari DeepSeek, teman-teman. Mungkin aja itu ya, teman-teman ya. Oke, kita ke berita ke-9. Oposisi Argentina ancam pecat presiden setelah penipuan token Libra. Para pemimpin oposisi ingin dia dimakzulkan dengan mengatakan bahwa dia secara ceroboh mendukung investasi yang beresiko. Presiden Argentina sendiri, Javier Milei, dia itu udah konfirmasi ya bahwa bukan dia yang meluncuri tokennya teman-teman, tetapi kalau kita ingat lagi di situ ada tertulis tikus-tikus politik ya. Mungkin musuh-musuh yang ingin melakukan korupsi, tetapi itu dari oposisinya teman-teman, dari partai yang berseberangan mungkin. Hal itu bisa menjadi bagian dari penipuan yang lebih luas. Nah, ini yang ditakutkan oleh orang dari oposisi itu, teman-teman. Jadi dia takut presiden-presiden dari negara lain itu juga nanti akan ngikut-ngikut gitu. Jadi dibikin token, terus liquidity-nya itu ditarik ya. Lalu nanti tinggal dikonfirmasi aja dari Twitter bahwa bukan dia yang lakuin. Ya, ini adalah semacam skema yang udah biasa banget terjadi teman-teman ya. Pasti yang namanya penipu itu nggak ada yang mengaku teman-teman ya. Milei segera menghapus postingannya dan berusaha menjauhkan diri dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara spesifik proyek tersebut dan berhenti mempromosikannya setelah ia memahami apa yang terjadi. Kalau kalian ingat teman-teman ya, di berita kemarin kita pernah bawain ya, kita juga pernah buka untuk akun X-nya dari status untuk koin Libra itu, yaitu nggak ada lagi teman-teman. Mungkin kita coba buka lagi ya kalau masih bisa. Oke, masih bisa teman-teman ya. Cuman dari sini this page doesn't exist, try searching for something else. Kemarin itu keterangannya kalau nggak salah itu udah dihapus teman-teman ya, sudah di delete. Tapi di sini kok malah jadi tidak tersedia teman-teman ya. Oke. Dan kita ketahui juga dari berita sebelumnya ya, Javier Milei ini melakukan interogasi terhadap koin Libra. Siapa aja pendirinya dan apa tujuannya? Mungkin juga untuk membersihkan nama dia teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita ke berita 10. Transaksi Sunpump Tron melonjak seiring meningkatnya aktivitas koin Mimi. Tren terbaru menunjukkan minat baru terhadap koin Mimi dalam jaringan Tron, karena kategori kontroversial ini telah mengalami peningkatan adopsi dan bahkan pengakuan resmi dari tokoh-tokoh terkenal, termasuk pemimpin politik dan tokoh masyarakat. Nah, koin Mimi ini banyak dibuat rata-rata itu di jaringan Solana teman-teman, dan sekarang yang meningkat justru volume dari jaringan Tron. Nggak tahu ya kenapa teman-teman ya, kok bisa dari jaringan Tron itu meningkat. Bahkan termasuk orang-orang terkenal ya, pemimpin politik dan tokoh masyarakat ingin mengadopsi koin Mimi teman-teman. Kita ke berita terakhir teman-teman, berita ke-11. Pria ditangkap karena mempromosikan kripto di atas tanda Hollywood. Detail, mempromosikan mata uang kripto yang disebut Vigilante Token, VG. Nah, ini kalau kalian cek dari DEX Screener teman-teman ya, kita coba cari VG. Di sini dia sempat menyentuh market cap 3,8 juta dolar dan sekarang lagi koreksi teman-teman ke 820.000 dolar market cap. Kalau kalian beli seenggaknya itu mungkin ya paling lambat 1 jam lah, 1 jam setelah dia rilis ya, kalian mungkin akan bisa profit di sini teman-teman ya, dan bisa kalian take profit ya. Tapi kalau belinya mungkin di atas sini, kalian itu udah ketinggalan teman-teman ya. Bahkan sekarang lagi konsolidasi di sini-sini aja teman-teman kalau kita cek untuk chartnya.
merupakan salah satu objek wisata paling ikonik di California. Tanda tersebut dilindungi oleh penghalang dan terdapat sistem keamanan canggih yang memberitahu polisi tentang pergerakan yang mencurigakan. Nah, di sini dia ketahuan teman-teman ya oleh sistem yang secara otomatis ngasih tahu polisi bahwa ada pergerakan di situ, teman-teman. Mencapai puncak kapitalisasi pasar sebesar 5,5 juta dolar, mengalami peningkatan harga sebesar 63,14%. Nah, ini kita cek dari Dex Screener, dia itu 3,8 juta dolar, teman-teman. Tetapi di sini ditulis sampai ke 5,5 juta dolar. Ya, ini kok beda, teman-teman ya. Kini proyek tersebut mengatakan bahwa aksi pemasaran berikutnya akan berukuran 10 kali lebih besar pada unggahan media sosial terbarunya. Oke, mungkin kalian juga bisa menantikan ya untuk koin barunya. Mana tahu dia launching lagi, teman-teman, untuk koin yang di sini tertulis ya, dia akan membuat promosi yang berukuran 10 kali lebih besar pada unggahan media sosial terbarunya nanti gitu. Jadi kalau seandainya dia launching lagi ya, koin itu mungkin akan menyentuh market cap, kalau kita ngikut dari sini bisa mungkin bisa 30 juta dolar market cap, teman-teman ya, kalau benar-benar 10 kali lebih besar daripada yang sebelumnya dan 10 kali lebih besar untuk menyedot liquidity, teman-teman, seperti itu. Oke, sepertinya udah untuk berita hari ini, teman-teman. Jangan lupa di subscribe untuk channel saya untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari, teman-teman. Sampai di sini saja. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.